ibadah Gibeon Church telah dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara di mana tekanan udara positif digunakan untuk menjaga udara di dalam ruangan tetap bersih. Tekanan udara positif didapatkan dari udara bersih yang telah disaring dan dibersihkan dengan sistem filtrasi udara yang kemudian dipompa ke dalam ruangan terus-menerus. Hal ini membuat udara yang masuk ke dalam ruangan tetap bersih dan sehat. Selain itu, di setiap sudut ruangan ibadah dengan radius 40 meter persegi, kami juga menyediakan air purify dengan teknologi HEPA. Selama di gereja, dimohon kerjasamanya untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain serta tidak melepas masker dan face shield. Untuk memberi, kami menganjurkan Anda melakukannya dengan cara non-tunai agar mengurangi kontak fisik. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fasilitas kamar kecil. Anda diminta untuk mengikuti arahan dari volunteer sesuai alur, jarak, dan kapasitas yang ditentukan demi keamanan Anda. Kami sangat mendukung physical distancing, maka saat ibadah selesai, usher akan mengarahkan jemaat ke pintu keluar secara bergantian. Untuk menggantikan fasilitas Connect Booth, kami menyediakan QR Code yang dapat Anda scan, di mana jemaat dapat memperoleh beragam informasi seputar gereja dan kegiatan-kegiatannya. Seusai ibadah, mohon kerjasamanya untuk tidak berkerumun dan dipersilahkan meninggalkan lokasi gereja dengan tertib. Shalom saudara, welcome to Gibeon Church. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri saudara. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan baca ayat Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita mau menyembah Yesus, nama di atas segala nama yang menyelamatkan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap
Welcome to Gibeon Church. Di sini tempat bukan untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu ke-17 dari Katekismus Reformasi, dan saya akan membacakan pertanyaannya bersama-sama dengan saudara semua yang hadir onsite dan juga yang online. Kita akan membaca jawabannya. Apakah penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal yang diciptakan melebihi Sang Pencipta untuk mendapatkan pengharapan dan kebahagiaan, keberhargaan dan keamanan. Dan ayat yang akan kita baca terambil dari Roma 1 ayat 21 dan 25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal atau memperlakukan sesuatu yang lain itu sebagai hal yang lebih penting dari Yesus Kristus dalam menemukan arti hidup, kebahagiaan, rasa aman, pengharapan, ataupun harga diri kita. Penyembahan berhala itu bisa berbagai bentuk. Pekerjaan kita, keuangan kita, keluarga kita, atau yang kadang nggak kelihatan itu mungkin harga diri kita, ego kita. Kita merasa kalau kita menemukan yang lebih, mungkin kerjaannya lebih bagus, atau financialnya lebih banyak, atau kita lebih dihargai sama orang lain. Kita merasa bahwa kita penuh, kita puas. Tapi tanpa kita sadari, semakin kita mencari lebih dari yang dunia tawarkan, kita gak akan pernah merasa cukup. Karena kita akan terus mencari, dan mencari. Berhala itu sama sekali tidak membuat hidup kita lebih tenang kalau itu menjadi fokus kita. Tim Keller menuliskan, penyembahan berhala itu terjadi ketika kita mengambil hal yang baik dalam hidup kita dan menjadikan hal tersebut yang terutama dalam hidup kita. Semua yang ditawarkan di dunia tidak ada yang memuaskan kita. Semua hal yang baik di dunia ini adalah pemberian dari Tuhan itu sendiri. Dengan tujuan agar bisa kita nikmati dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Namun ketika pemberian malah menggantikan Sang Pemberi dan ciptaan menggantikan Sang Pencipta, maka kita telah jatuh kepada penyembahan berhala. Tidak ada satupun berhala yang dapat memberikan makna dan nilai pada kehidupan kita ataupun menawarkan pengharapan. Karena semua harapan, rasa aman, maupun harga diri kita, itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus kita. Saya berdoa, biarlah katekismus minggu ini mengingatkan kita agar kita tidak hidup mengejar dan mencari rasa aman dari semua pemberian Allah Bapa kita. Tetapi kita selalu bisa hidup penuh dengan ucapan syukur dan selalu melihat kepada Sang Pemberi dan Sang Pencipta kita yang telah memberikan anugerah yang terbaik yang bisa kita miliki. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan saya ingin kita mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan, mengakui bahwa mungkin kalau kita masih menyimpan ada berhala dalam hidup kita. Kita akui di hadapan Tuhan dan kita mulai menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mencukupi kita, memenuhi kita, memberi kepuasan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami menyembah, bahkan menaruh pengharapan kami kepada pemberian-Mu
dan tidak menaruh harapan kami kepada Engkau Sang Pemberi kami Tuhan. Kami menyadari bahwa tidak ada seorang ataupun sesuatu pun yang mampu memberikan kami harapan atau bisa menjadi sandaran kami Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami menyadari bahwa hanya Engkaulah yang bisa memberikan harapan dan memberikan kami kepastian dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadikan Engkau sebagai segalanya Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bila kami mau mengarahkan mata kami, hati kami hanya kepadamu Yesus. Engkau Allah yang tinggal di dalam kami. Hembuskanlah nafasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku, Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku. Mari angkat suaramu, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Biarlah hidup kami bukan hanya untuk kami Tuhan, tapi kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan, bukan lagi ku hidup untuk diriku, sebab anugerah-Mu, anugerah pengorbanan, selamat
segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh mengatakan tiada kuasa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kasih yang menyelamatkan kami. Dan Kau pula yang tinggal di dalam kami. Kau Allah Immanuel, Allah beserta kami. Sehingga kami boleh beroleh pengharapan dan kekuatan di dalam Kristus. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku kuasanya yang menjadi kekuatan kita. Yesus memegang hidupku, tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Sampai di akhir hayatku,
dalam kuasa-Nya ku hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami Tuhan. Kau Yesus, batu penjuru kami, Kau hidup di dalam kami. Sehingga kami teguh dan tak tergoyahkan. Kami gak takut menghadapi hari esok, bahkan masa depan kami Tuhan. Karena hidup kami milik-Mu dan kami aman di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh mengubah hati kami. Dan hidup kami boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk menghindari kontak fisik, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan cara scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Segala informasi yang Anda butuhkan tentang bagaimana Anda bisa memberi, tersedia di kartu Ways to Give yang ada di kursi Anda masing-masing. Bagi Anda yang memiliki kendala dengan sistem online dalam memberi, kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kini Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya apa yang kami beri ini Tuhan dapat berguna, dapat bisa dipakai untuk pelayanan-Mu di kota Surabaya juga Tuhan, dan juga bisa dipakai untuk pelayanan-Mu dan juga pekerjaan-Mu di Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gibeon, Happy Sunday. This is Gibeon Weekly News. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang telah berkontribusi dan memberikan donasi bagi saudara-saudara kita di NTT. Gibeon Church juga terus memberikan update secara berkala lewat sosial media kami tentang bantuan yang diberikan. Kami masih terus membuka kesempatan untuk Anda dapat ikut berdonasi bagi mereka yang ada di NTT. Jika Anda terbeban untuk berdonasi, Anda bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera dan mohon berikan angka 2 di akhir dari nominal yang ditransfer, atau mohon bisa menambahkan keterangan Gibeon Peduli NTT. Siang ini kita masih akan melanjutkan kelas APS dan hanya tersisa 2 kelas lagi sebelum kelas APS selesai. Tema yang akan dibahas hari ini adalah pelayanan pelepasan dan ruang Zoom sudah akan dibuka mulai pukul 12.30. Bagi saudara yang mengikuti kelas APS ini, tetap semangat ya mengikutinya. Seperti yang telah disampaikan minggu lalu bahwa Gibeon Church akan mengadakan penyerahan anak pada hari Rabu 28 April 2021 pukul 18.30. Bagi para orang tua yang akan menyerahkan anaknya, silahkan mengisi formulir di link yang tertera. Para orang tua juga diharap bisa menunjukkan hasil negatif tes swab antigen yang sampelnya diambil selambat-lambatnya 1 minggu sebelum hari penyerahan anak. Demikian untuk Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday. Now, let's listen to the sermon. Amen, amen. Welcome home, saudara semua ya. Ada sukacita hari ini, bisa katakan kepada kanan kirimu Happy Sunday. Senyum sedikit, amin. Meskipun mereka tidak bisa melihat wajah saudara, tetapi at least mereka bisa melihat mata saudara ya, saudara ya. Nah, sebelum saya meneruskan, saya akan menunjukkan hasil antigen saya. Tadi pagi hasil antigen saya jam 7 pagi, negatif. Jadi saya mau minta izin untuk buka masker. Welcome bagi saudara yang baru pertama kali
hadir, join us. Welcome to Gibeon Church. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Yang online juga, welcome to tuning in with us. Welcome. Supaya saudara juga sadar bahwa saudara juga nggak sempurna. Tetapi Tuhan yang sempurna menyelamatkan saudara. Dan Tuhan yang sempurna tinggal di dalam kita dan menyempurnakan kita oleh kuasa Injilnya dan oleh kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin? Amin. Nah, setiap minggu kita sudah mendengar berbagai macam testimoni, kesaksian. Dan lagu yang tadi kita naikkan luar biasa. Christ alone, the rock, solid rock with I stand. Ya saudara ya. Kristus dialah batu karang kita. Dan melalui kesaksian-kesaksian ini kita diingatkan bahwa tidak ada tempat kita berpijak selain di dalam Kristus. Amin saudara. Lagu yang baru kita nyanyikan merupakan reminder to all of us. Bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Tetapi hanya ada satu kepastian yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan mendengar kesaksian juga dari seorang saudari kita yang juga COVID survivor. Tetapi melalui komunitas, melalui firman dan melalui Injil, hidupnya selalu dikuatkan dan diingatkan bahwa dia tidak sendirian dan dia mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita akan mendengar kesaksian dari saudari Lina Masari. Silakan diputar. Nama saya Lina, usia 46 tahun. Iya, selama pandemi ini otomatis kegiatan banyak berkurang dan yang paling mengejutkan puncaknya pada waktu Oktober saat gereja akan membuka ibadah onsite dan terbuka untuk bisa pelayanan kembali, saya mengadakan untuk ikut serologi tes di gereja karena itu bagian dari syarat untuk bisa melayani. Jadi pada waktu itu setelah tes, keesokan harinya saya diberitahukan bahwa hasil serologi saya reaktif. Yang lebih membuat syok karena pada waktu diberitahukan saya lagi bertemu teman-teman dan lagi makan bersama. Iya, lagi makan dengan teman-teman yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Jadi bisa dibayangkan pada waktu itu saya kaget, jadi syok juga bagaimana ini kalau sampai mereka tertular. Pastinya panik, apalagi masa pandemi ini. Karena saya begitu preventifnya, begitu juga jaga imun, jaga dengan olahraga, tapi ternyata bisa terdampak. Saya cuma berpikir sesuatu tidak terjadi kebetulan ya. Jadi pastinya ada hikmat Tuhan yang saya harus belajar, proses. Ya hanya Injil, karena saya selalu ingat Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil itu adalah kabar baik yang bisa merubahkan kita, bisa membuat kita untuk bisa menerima hal-hal yang mungkin kalau dulu saya sebelum mengenal Injil saya bisa protes, bisa ngomong ke Tuhan, kenapa saya sudah begini, sudah begitu kok masih kena begini. Injil itu benar-benar merubah bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu yang gak enak yang menimpa kita. Selama pandemi saya juga masih bisa berkumpul meskipun lewat online dengan teman-teman CG, juga sempat diberi sharing dan saya juga bisa ngomong ya, minta didoakan juga waktu itu. Jadi ya mereka semua menguatkan kita. Jadi karena komunitas juga, baik teman-teman saya juga yang pada waktu saat bertemu saya juga akhirnya bisa cerita dengan mereka. Itu sesuatu yang ini benar luar biasa sih. Apapun yang kita alami, tetap Tuhan berdaulat atas hidup di kita dan Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Mungkin kadang kita nggak mengerti, tapi perlunya kita bisa berkomunikasi, ada saudara seiman yang membangun, itu kembali mengingatkan kita bagaimana kita hidup terus dengan kekuatan Injil, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan semua itu kembali kepada kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Kehidupan untuk kemuliaan Allah adalah kehidupan itu topang oleh anugerah dan dipimpin oleh kebenaran Injil Kristus. Berikan tepuk tangan saudara. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mengalami
dampak dari pandemi ini, ingatlah selalu bahwa yang menopang hidup saudara adalah anugerah Tuhan dan saudara tidak sendirian. Kalau saudara belum tergabung di dalam sebuah komunitas, saudara yang online juga, kalau saudara di luar kota, temukan sebuah komunitas di kota Anda supaya Anda juga diingatkan selalu. Kalau Martin Luther aja bilang bahwa I need the gospel every day because I forget every day. Ini dia adalah seorang pencetus reformasi, dia masih terus butuh Injil. Maka saya percaya kita semua butuh Injil. Amin saudara. Nah saya akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk saudara yang sudah berpartisipasi dan berdonasi. Total keseluruhan dana yang terkumpul untuk NTT, Gibeon Peduli NTT 201.657.186. Donasi yang telah disalurkan 200.028 rupiah. Berikan tepuk tangan saudara untuk saudara semua. Thank you so much ya. Kita mengirimkan teman-teman. Saya ada beberapa teman-teman yang actually ada di sana melalui beberapa yayasan. Dan kalau saudara melihat kontainer-kontainer dikirimkan, seng-seng, bata ringan ya, itu saat ini sedang dikirimkan untuk membantu infrastruktur dan bangunan-bangunan yang hancur karena bencana kemarin. Kalau saudara masih ingin, kami masih membuka untuk Anda semua dapat berpartisipasi. Saudara bisa transfer atau mungkin melalui QRIS di sini dan saudara menulis Gibeon Peduli NTT. Hari ini saya akan bicara tentang the virus and the cure. Kita masih ada di dalam kitab Roma, eksposisi kitab Roma, dan hari ini kita akan meneruskan Roma pasal 5. Nah, kita akan bergantian membacanya ayat 12 sampai ayat 21. Saya akan baca yang kuning, saudara baca yang putih, oke? Saya akan teruskan dan saya akan membaca pertama kali. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 15 saudara, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan karena karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, saya ya ini ya, oke saya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19 saudara, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21 sama-sama baca. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sama-sama berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah hari ini saat kami mendengar firman, kami dibukakan, dicerahkan, pandangan kami dirubah, hati kami ditransformasi. Biarlah hamba-Mu makin berkurang, biarlah Yesus yang makin bertambah, dan Injil diberitakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang the benefit of our justification. Pertanyaannya minggu lalu, Pak saya ini butuh duit. Pak saya ini punya masalah keluarga. Pak saya ini kena dampak pandemi. Kok yang dilakukan Kristus di atas kayu salib itu bukan ngasih saya duit, ngasih saya mujizat, ngasih saya supaya saya mengalami pemulihan, tetapi yang ada adalah saya diberi justification. Apa hubungannya sama hidup saya? Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu justru adalah justification itu sendiri. Kenapa? Nah, minggu lalu kita belajar bahwa masa lalu kita dibayar lunas oleh Yesus Kristus.
Kita yang berdosa didamaikan dengan Tuhan yang semestinya menghukum dosa. Dengan apa? Kristus, karya salibnya. Ya, karya salibnya itu menanggung dosa kita. Kemudian masa sekarang kita bukan cuma hanya didamaikan, tetapi kita juga diberi anugerah, bukan cuma hanya untuk diampuni dosanya, habis itu bebas, enggak. Tetapi dia itu mengangkat kita sebagai anak. Kita jadi dekat dengan Tuhan. Sang hakim bukan cuma hanya memberikan pembebasan kepada narapidana atau seorang buronan, tetapi buronannya diampuni, dikasih anugerah untuk berhubungan dekat, jadi sahabatnya sang hakim, bahkan diundang untuk tinggal di rumahnya sang hakim. Itu loh ilustrasinya. Dan bukan cuma hanya itu, jadi masa lalu dibenerin, masa sekarang dibenerin, masa depan dalam pergumulan kita, dalam masalahmu kena pandemi, dalam masalahmu dalam keuangan. Kalau saudara memiliki kanker, saudara mengalami COVID, saudara mungkin sakit, tubuhmu lemah. Di dalam penderitaan kita dalam dunia ini, kita diingatkan rumah kita bukan di dunia. Kita diingatkan bahwa masa depan kita mempunyai pengharapan yang penuh sukacita. Karena bukan gak pasti, tetapi kepastian. Ini luar biasa sekali, kita bisa punya damai, kita punya hati yang rest. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sudah mati buat kita, bangkit buat kita, menopang kita selama ini, akan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Sehingga kita mempunyai kepastian. Sehingga apa? Efeknya, ini recap aja ya saudara. Efeknya apa? Di luar Tuhan, penderitaan akan menghancurkan hidup kita. Tetapi di dalam Tuhan, kebaikannya, bahkan tujuannya yang mulia, dihadirkan melalui apa? Penderitaan yang kita hadapi. Yang setuju katakan amin ya saudara. Tadi saya senang sekali mendengar kesaksian saudari Lina, bagaimana dia tahu di tengah-tengah ketidakpastiannya, dia punya kepastian di dalam Kristus. Di tengah-tengah kebingungannya, dia memiliki berita Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga dia tahu ini pasti ada yang baik. Sehingga dia tahu ada tujuan yang mulia. Bagaimana dengan hidup kita? Saya berdoa supaya saudara tidak dihancurkan oleh penderitaan atau masalah dalam hidup saudara. Tetapi melalui itu semua kita belajar minggu lalu bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kuasa untuk nengking penderitaan supaya penderitaan itu pergi. No. Tetapi kuasa yang apa? Memanfaatkan penderitaan untuk apa? Pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Bukankah ini merupakan kabar baik saudara? Bahwa melalui apapun yang sedang saudara hadapi, saudara tidak bisa kalah. Karena Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita adalah Kristus yang menang. Itulah sebabnya saudara lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah hari ini saya akan meneruskan dari Roma 5 itu tadi. Bahwa ada sebuah virus. Banyak orang takut karena virus. Saya tulis ini di sosial media sebagai sinopsis dari khotbah saya. Banyak orang takut karena virus dan pandemi, tetapi sebenarnya ada suatu virus yang tidak terelakkan oleh semua manusia, yaitu virus dosa. Sejak awal manusia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Tapi karena virus dosa yang datang melalui ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, manusia terpisah dari Tuhan. Injil adalah kabar baik di mana Tuhan menyediakan jalan untuk membawa kita yang berdosa kembali kepadanya. Dan melalui karya Kristus kita menerima kasih karunia yang indah ini. Nah kita akan melihat satu-satu. Kalau minggu lalu ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Sekali lagi saya masih mengingatkan saudara. Kitab Roma adalah ketegangan antara orang Yahudi Kristen dan orang non-Yahudi Kristen. Yang orang Yahudi memaksakan hukum Taurat dan sunat. Kemudian orang non-Yahudi ini sangat duniawi dalam tanda kutip. Yang ini juga diperingatkan sama Rasul Paulus, kamu jangan hidup seperti dunia. Yang ini juga diperingatkan sama Rasul Paulus. Jangan sok kamu merasa bahwa kamu punya agama dan kamu memaksakan hal-hal yang lain selain Kristus. Nah di tengah-tengah ketegangan ini Rasul Paulus memberikan sebuah paparan tentang Injil. Nah minggu lalu kita belajar apa yang justification lakukan buat kita. Nah minggu ini ditunjukkan sama dia gimana dosa itu masuk dan bagaimana obatnya melalui Kristus itu gimana. Dan itu implikasinya apa dalam hidup kita ya saudara ya. Nah kita tadi baca sebab itu. Nah sebab itu tuh artinya apa? Menjelaskan semua yang kita pelajari minggu lalu ya. Sebab itu. Jadi kalau kamu sekarang terima justification, kamu menerima, kamu dibenarkan oleh Allah, kamu tahu datangnya caranya gimana justification ini. Nah hari ini kita akan belajar. Nah saudara ya, jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang abal-abal. Saudara cuma tahu garis besarnya aja kekristenan.
tetapi saudara tidak bisa mengartikulasikan. Dengan begini, waktu saudara belajar kitab Roma, saya berdoa supaya saudara bisa semakin dalam, semakin kuat imannya. Dan kalau saudara ditanya, kenapa kamu kok percaya Kristus? Saudara bisa cerita. Karena saudara tahu betul apa yang saudara percayai. Nah, dikatakan begini. Gini loh, basically Rasul Paulus ngomong gini. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ada 3 hal di ayat ini. Langsung saja kita lihat di ayat ini ada 3 hal. Yang pertama adalah dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Artinya apa? Masuknya dosa. Jadi ini ada sebuah penjelasan. Masuknya dosa itu lewat siapa? Gara-gara Adam masuknya dosa. Kalau saya bisa bilang virus terbesar bukan virus corona. Saudara baru dengar kenapa kok pemerintah itu takut untuk kita ini mudik atau kita ini travel ya during Lebaran itu ya, tanggal 6 sampai tanggal 17 dan bahkan di-extend bagaimana ketatnya. Kenapa? Karena mereka semua takut akan mutasi dari strain COVID-19 yang terjadi di India. Di mana mereka sudah menang, mereka pikir ada herd immunity, kemudian dibiarkan upacara keagamaan, kira-kira 5 juta orang kumpul di sungai Gangga. Dan kemudian banyak sekali orang meninggal, bahkan sampai hari ini 350.000 kasus, saudara. Bayangkan saudara ya. Nah, kalau saudara lihat seperti berita seperti itu, sebenarnya ada yang lebih mengerikan lagi. Karena yang mengerikan ini tidak terelakkan, saudara dengan jaga prokes, saudara dengan vaksin, saudara masih bisa mengelak, ya, saudara masih punya imunnya. Tetapi we are all sin positif. Wah, ini saya mau ngomong ini ya, sin positif. Wah, ini fontnya beda ya, nggak keren lagi. Jadi we are all sin positif, kita semua positif dosa, DOSA. Nah, kalau saudara lihat ada reaksi berantai ya saudara ya. Jadi reaksi berantainya adalah masuknya dosa. Kemudian kalau saudara lihat, dan oleh dosa itu juga apa saudara? Maut. Jadi masuknya kematian. Jadi masuknya dosa, masuknya kematian. Saudara tahu Adam itu mestinya abadi. Dia tidak bisa mati pertamanya. Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa ada maut. Kemudian demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang. Jadi bukan hanya masuknya dosa, masuknya kematian. Dan menjalarnya kematian kepada semua orang karena dosa. Jadi ini adalah reaksi berantai yang luar biasa sekali. Ini asal mula dosa seperti ini. Di mana? Di Taman Eden. Sudah tahu dah ceritanya, saya nggak akan ulang ya ceritanya bagaimana. Nah, dan ada sesuatu yang menarik di sini yang saya garis bawahi adalah karena semua orang telah berbuat dosa. Nah ini, semua orang telah berbuat dosa. Ini yang digaris bawahi. Dalam bahasa Inggrisnya itu kalau bukan bahasa Inggris saja, tetapi bahasa Yunaninya itu aorist perfect tense. Satu kali, suatu tindakan sekali untuk selamanya. Bukan selamanya aja ya, tetapi sekali, perfect tense. Maksudnya apa? Semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan bahasa Inggrisnya juga, in Adam, dalam Adam, kita ini sudah berdosa. Di dalam Adam semua telah berbuat dosa. All have sinned. Nah, ada kesengajaan, ini agak susah dijelaskan ya saudara. Agak susah dijelaskan. Kalau saudara mempelajari Alkitab, mempelajari bahasa Yunani, mempelajari hermeneutika, ini akan jelas sekali. Saya akan berusaha coba jelaskan kepada saudara. Kenapa kok ini interesting? Karena bahasanya, all have sinned itu past tense. Past tense itu sudah pernah terjadi pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Langsung pada saat itu juga dikatakan semua keturunan Adam itu langsung jatuh dalam dosa juga. Dan sudah berbuat dosa. Padahal Adam waktu itu belum punya keturunan. Nah, di sini banyak orang itu protes. Karena apa? Bagaimana dosa itu terjadi dan dibilang semua orang sudah berdosa, padahal dosa semua orang itu belum diperbuat. Kenapa? Karena Adam pada waktu itu belum punya anak.
Tetapi Adam jatuh dalam dosa dan dikatakan semua orang yang lahir dari Adam itu jatuh dalam dosa. Nah banyak orang yang bilang ini keberatan. Gak mungkin toh kayak gini, ini kan gak fair sekali. Kemudian ayat 13-nya saya akan bacakan kepada saudara dan saya akan jelaskan kenapa ini fair. Oke, kenapa ini fair? Karena Rasul Paulus ingin menunjukkan juga kepada pembacanya bahwa ini adalah mekanismenya bagaimana dosa itu ada. Dibilang begini ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Maksudnya begini, meskipun orang-orang keturunan Adam itu berdosa tetapi tidak berdosa seperti Adam berdosa terhadap Tuhan, tetapi mereka semua berdosa. Dan dikatakan bahwa sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa di dunia, tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksudnya gini, bukan berarti kalau ada hukum Taurat baru dosa itu ada, enggak. Tetapi saudara, orang itu merasa bersalah kalau dia bohong. Betul atau tidak, saudara? Orang merasa bersalah waktu dia membunuh. Orang merasa bersalah waktu dia berzina tanpa ada hukum. Itu menunjukkan apa? Ada moral dalam hidup kita. Begitu moral itu yang ngasih siapa? Tuhan. Nah kalau kita melawan moral itu dan kita berdosa terhadapnya, meskipun gak ada hukum, kamu tetap merasa ada yang salah. Nah waktu hukum Taurat diberikan, ternyata kamu benar-benar melanggar. Kita sudah pernah membahas ini di Roma 2. Nah, tapi keberatannya masih tetap sama kan? Kita semua dianggap berdosa karena Adam, kita menjadi pendosa di dalam Adam. Bagaimana mungkin kita yang belum eksis ini jadi pendosa gara-gara dosanya Adam? Belum eksis maksudnya waktunya Adam ya saudara ya. Nah kalau saudara perhatikan, ada sesuatu yang menarik setiap kali kalau saya cerita, kita semua ini orang berdosa. Kita semua ini orang yang bejat. Semuanya pasti akan ngomong, Tuhan itu gak adil, gak masuk akal. Mereka semua percaya bahwa seorang manusia itu pasti baik. Saya sudah buktikan kepada saudara, semua manusia sebenarnya gak baik. Dari mana? Saya pernah buktikan dari anak saya. Saya punya 3 anak, umur 19, umur 18, salah saudara, umur 18, umur 13, dan umur 8 ya saudara ya. Ini, dan mereka semua, enggak usah ada yang ngajarin mereka berdosa. Tapi tetap aja, iya pastor saya ngerti manusia berdosa. Tapi enggak adil, gara-gara Adam itu, kita itu jadi berdosa semua. Nah pertama, kalau kita bilang Tuhan enggak adil maka sebenarnya kita sombong sekali. Betul atau enggak saudara? Kita berpikir bahwa kita manusia yang fana dan terbatas, menuduh Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahwa konsep keadilan kita lebih baik daripada konsep keadilan Tuhan. Itu sombong banget loh. Betul ya saudara? Oh Tuhan tuh gak adil. Dengarkan saya, hanya karena saudara tidak mengerti kenapa, bukan berarti reasonnya gak ada. Nangkap ya saudara? Seperti saya kasih contoh anak saya bilang, waktu masih umur 2 tahun, 3 tahun. Saya jelaskan tentang kamu tuh perlu tidur supaya tubuhmu itu selnya rejuvenate, gak ngerti, gak nyanda. Tapi saya bilang, kamu harus tidur. Apa, daddy, I still want to play, I still want to watch YouTube gitu ya misalnya ya, mau umur 3 tahun. Tetapi saya gak bisa ngomong tentang bagaimana pentingnya tidur untuk pertumbuhan, karena pada saat kamu tidur, kamu ada REM sleep, ada deep sleep, ada light sleep. Anak saya gak ngerti. Saya cuma bilang apa? No, tutup iPad-nya, tidur sekarang, sikat gigi dulu. Kenapa harus sikat gigi? Saya nggak punya waktu, saya nggak bisa jelasin kenapa kalau ada karang gigi dan yang lain-lain dengan nama-nama Latinnya yang akan membuat dia nggak sehat. Dia nggak ngerti, tetapi diajarin. Kamu sikat gigi, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, pakai ganti baju piyama, habis itu kamu tidur. Oh tidur, ya udah. Nah saudara, just because Jane nggak ngerti, ada reasonnya, bukan berarti reasonnya nggak ada. Nangkap saudara? Nangkap saudara? Hanya karena saudara nggak bisa ngelihat, karena Tuhan itu mempunyai hikmat yang tidak terselami, bukan berarti reasonnya itu nggak ada, alasannya nggak ada. Jangan-jangan ada hal yang tidak kita lihat dan tidak kita mengerti, apa yang melampaui keterbatasan otak kita. Nah, tetapi ngomongin tentang misalnya, kita ini dapat warisan dosa Adam, ini bukan konsep yang asing, ini terjadi di mana-mana. Saya kasih ilustrasi. Misalnya,
Kalau Indonesia mengirimkan tim bulu tangkis ke luar negeri untuk sebuah pertandingan, maka waktu tim itu menang, orang ngomongnya apa? Indonesia menang. Betul atau tidak, saudara? Wih, kemarin Indonesia menang. Waktu saudara buka Alkitab sebenarnya, buka koran, buka koran. Ya ini pendeta ya, kecuali buka Alkitab gitu, saudara. Buka koran, tulisannya apa? Tim bulu tangkis Indonesia menang. Saudara orang Indonesia bukan? Saudara ikut bangga nggak? Loh, saya nanya ini, boleh dijawab? Bangga ya? Kenapa? Wong itu tim Indonesia, saudara merasa memiliki, betul ya saudara? Terus waktu mereka kalah, saudara juga sedih, aduh kalah rere gitu. Padahal saudara nggak ikut pertandingan loh. Saudara nggak ikut latihan loh. Saudara nggak ikut diet loh. Saudara nggak ikut di lapangan bulu tangkis sampai keringatan loh. Tetapi waktu mereka menang dan waktu mereka kalah, saudara tidak main, tetapi tetap somehow saudara ikut memiliki. Dan kalau Indonesia menang, nama Indonesia harum, nama saudara pun juga rasanya ikut bangga. Indonesia menang. Kenapa saya tahu? Saya waktu di taksi pernah ngomongin tentang bulu tangkis ya saudara di Singapura. Wah langsung ngomong, wah Indonesia, badminton. Very good, very good, very good. Langsung ngomongnya, terus saya bangga. Iya, saya juga main badminton. Padahal ya gak ono apa-apa ya saudara ya. Tetapi kenapa kok bisa gitu? Karena saya merasa terasosiasi. Betul atau tidak saudara? Ini menunjukkan ada sistem itu. Saya kasih contoh lagi. Kalau saudara lahir dari keluarga yang terpandang, terhormat. Keluarga yang punya nama baik dan nama harum. Saudara belum melakukan apa-apa. Saudara punya nama belakangnya papa saudara. Karena papa saudara itu orangnya dermawan, berhati mulia, koneksinya baik, namanya baik, tidak pernah nipu orang, tidak pernah selingkuh, baik banget pokoknya. Dan semua orang tuh tahu dia. Saudara punya anak, papa saudara itu punya reputasi seperti itu dan saudara jadi anaknya. Waktu orang ngelihat saudara, ada rasa hormat, ada rasa sepertinya, wah ini anaknya Pak A. Luar biasa. Padahal saudara belum ngelakuin apa-apa. 10 tahun lagi saudara bisa saja hancur hidupnya. Tetapi kan masih belum 10 tahun. Masih sekarang. Semua orang menganggap saudara seperti papa saudara. Betul atau tidak? Sebaliknya. Kalau misalnya saudara lahir. Misalnya dari keluarga. Misalnya keluarga itu misalnya mengalami begitu banyak sengketa. Begitu banyak masalah. Begitu banyak namanya kurang baik. Apa yang terjadi? Saudara belum ngelakuin apa-apa. Oh ini loh anak ini. Oh ini loh. Apalagi di Surabaya. Betul ya saudara ya? Semuanya tahu gitu. Saudara. Oh ini loh anak ini. Saudara belum ngelakuin apa-apa. Saudara dapat warisan nama buruk. Betul atau tidak? Saudara? Kalau nama baik, tidak ada yang protes. Betul atau enggak? Tidak ada yang protes. Enak, aku dihormati, wasik gitu saudara. Tapi begitu nama buruk, saudara langsung protes. Aku enggak gitu ya. Betul atau tidak? Persis seperti kita. Begitu dapat warisannya adalah dosa, Tuhan gak adil. Tetapi setiap hari saudara mendapatkan anugerah gratis. Nafas saja gratis, gak usah bayar. Kesehatan saudara masih bisa makan rawon, soto, bakmi, enak semua. Itu adalah anugerah umum Tuhan kepada semua orang manusia. Saudara masih bisa menikmati sinar matahari yang indah. Itu gak ada yang protes. Tetapi begitu ngomong tentang hal ini, protes. Nah saudara melihat ya, sebenarnya dunia itu pakai sistem yang sama. Makanya Kejadian 5 ayat 3, ini ayatnya banyak saudara. Kejadian 5 ayat 3 dikatakan apa? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki. Menurut apa saudara? Baca yang kuning 1, 2, 3. Menurut rupa dan gambarnya. Bukan lagi gambar Allah. Tetapi menurut rupa dan gambarnya yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi gambar Allah itu rusak memang. Matius 51, Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Loh lahir loh, merocok lahir loh. Kok bisa menyimpang, gimana caranya? Karena ada virus dosa. Yesaya 48 ayat 8b, orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Jadi saudara kalau kita ini ada di dalam Adam karena dahan-dahan pohon dalam sebuah pohon sebelum mereka tumbuh dan keluar. Kalau pohonnya itu pohon mangga,
maka dahan-dahan itu tumbuh, keluar daunnya, rantingnya. Akhirnya buahnya otomatis adalah dahan mangga, daun mangga, buahnya buah mangga. Karena Adam orang berdosa, maka kita sebagai dahan-dahannya, buah dari Adam adalah orang berdosa. Jadi itu saudara pemikirannya. Kalau saudara somehow yang Anda jadi Adam. Ada yang bilang gini, Adam itu nanti kalau di surga pasti dihakimi banyak orang. Ketemu, iki gara-gara awakmu ya, kene kabeh susah. Covid, kanker, repot gara-gara kamu. Coba ya, sebelum kita ngomong gitu, dibalik. Kalau misalnya Anda yang diciptakan Tuhan pertama kali. Ini loh yang Rasul Paulus mau ngomong. Kalau kamu yang jadi Adam, tuker tempat wis. 2000 tahun kemudian, 4000 tahun kemudian, 6000 tahun kemudian, terserah. Hasilnya akan sama. Karena kamu juga akan jatuh dalam dosa. Jadi kita semua dianggap berdosa karena Adam. Kita menjadi pendosa di dalam Adam. Nah tetapi, lihat ini. Luar biasanya. Ada, kan kita kan protes tadi. Sistem ini enggak benar ini, sistem ini enggak enak ini. Tetapi dengarkan saudara, justru Tuhan memakai sistem yang enggak benar ini untuk rencana keselamatannya. Di sini. Karena saya garis bawahi, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Maksudnya saudara dan saya kan dosanya lain sama Adam. Tetapi kita tetap berdosa. Terus ini ngomongin tentang Adam. Ternyata Adam ini yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi sistem ini yang tadi kita protes, banyak manusia protes, orang ateis protes, orang agnostik protes, orang yang gak percaya Tuhan protes, gak fair. Padahal kalau kita lihat sistem di dunia sebenarnya sama persis. Ya, tadi saya udah cerita bagaimana sistem ini ternyata ada di mana-mana. Ya, misalnya saudara tim sepak bola, kalau ada satu orang yang kartu kuning 2 kali apa yang terjadi? Satu tim di penalti toh? Satu tim di penalti kenapa? Yang kartu kuning 2 kali dapat kartu merah harus dikeluarkan. Kalau ada satu tim yang jaga lawannya di dekat gawang apa yang terjadi? Tendangan penalti. Kenapa kok yang 10 orang? Padahal yang salah cuma 1 orang. Kenapa yang 10 orang gak protes? Itu kan dia. Kok tim kita di penalti gak bisa dong? Gak bisa gitu saudara. 1 orang berbuat salah, seluruh tim kena. Betul atau tidak saudara? Itu sistem dunia. Dan sistem ini yang dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Karena Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Ini luar biasa banget, artinya kabar buruk yang kita pikir gak adil ini juga dipakai sebagai jalan keluar yang merupakan kabar baik. Sehingga obatnya itu ada. Saudara. Nangkap saudara? Ya. Apa yang kita anggap tidak adil justru adalah kabar baik yang menjadi jalan keluar yang telah Allah sediakan. Saudara. Ini luar biasa. Coba kita baca ayat 15. Tetapi, ini ya. But the grace of God, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi setelah Rasul Paulus ceritain tentang bagaimana Adam ini ngerusak segalanya. Dan kita semua yang gara-gara keturunan Adam itu kena konsekuensinya. Banyak orang bilang, enggak adil. Tetapi yang kamu pikir enggak adil itu, yang kamu pikir bahwa gara-gara Adam itu kamu kena konsekuensinya, kena akibatnya. Justru melalui ini ada jalan keluar. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Yaitu siapa? Yesus
Kristus. Nah, dia mau ngomong gini, kalau Adam yang pertama itu gagal, Yesus adalah Adam yang kedua. Atau Adam yang terakhir, karena nggak ada Adam lagi. Ya saudara. Ini Adam yang kedua ini nggak gagal. Adam yang kedua justru membuka jalan dan memberikan obatnya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ini luar biasa. Nanti tenang saudara. Saudara mungkin mulai bingung. Oke pastor, oke saya mengerti ini. Apa hubungannya dengan hidup saya? Nanti saya akan berikan kepada saudara. Oke. Sabar, katakan pada kanan kirimu sabar. Amin saudara ya. Sekali lagi kalau saudara dengerin khotbah doktrinal, saudara dengerin khotbah Injil, itu mengubah cara pandang saudara, mentransformasi hati saudara, bukan langkah-langkah praktis. Nanti langkah-langkah praktisnya saudara akan ketemu sendiri. Kalau saya kasih saudara langkah-langkah praktis, saudara akan melakukan langkah-langkah praktis tanpa hatimu berubah. Nangkap saudara ya? Ya, oke. Kita teruskan. Ayat 16-nya dikatakan begini. Ini by the way khotbah eksposisi, jadi per ayat. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Karena apa? Kasih karunia Allah itu jauh lebih berkuasa daripada kuasanya dosanya Adam itu tadi. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dengarkan saya. Pelanggaran Adam yang pertama membawa penghukuman, condemnation bagi kita. Betul ya saudara? Tetapi pengorbanan Adam yang kedua mendatangkan kebenaran, justification bagi kita semua. Bukankah ini merupakan kabar baik saudara? Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, saudara bukan lagi hidup di bawah penghukuman. Tidak lagi hidup di bawah kutuk. Tetapi saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah dan saudara hidup di bawah berkatnya Allah. Ini luar biasa sekali, ini merupakan suatu kabar baik yang luar biasa. Hari ini ya nanti di APS, saudara akan belajar pelayanan pelepasan. Kenapa kalau saya masukkan itu? Kadang-kadang kita ini berpikir bahwa kita ini setelah terima Yesus masih butuh dilepaskan lagi dari berbagai macam rantai-rantai, ikatan-ikatan dosa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam hati saudara, yang namanya roh setan, kutuk dosa sudah tidak ada lagi. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup saudara, saudara tidak bisa disantet. Kalau saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara tidak bisa dirasuki setan. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kabar baik. Kenapa? Karena di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Katakan sama-sama, saya ciptaan baru. Amin. Saudara di dalam Kristus, saudara nggak bisa dihantui lagi, nggak bisa. Justru setan yang takut sama saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, saya sudah dengar begitu banyak cerita dari jemaat. Orang-orang itu takut setan ya. Setan yang takut. Banyak orang yang, loh kakakku diganggu. Pegawaiku diganggu. Kok saya nggak pernah diganggu ya? Iya, aku tahu kenapa. Kenapa? Di dalam kamu ada Kristus. Kamu nggak bisa diganggu. Kristus itu yang bersinar terang sehingga setan nggak bisa masuk. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekelilingmu aja yang diganggu. Tetapi kamu yang punya Kristus gak usah takut. Kamu doakan aja. Pastor bantu saya. Oke, tak bantu. Tetapi saya kasih tak bantu sekali, habis itu kamu ngelakuin sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya itu sama Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Kita lakukan sama-sama, habis itu kamu lakukan sendiri. Wong ini rumah-rumahmu kok. Wong ini perusahaan-perusahaanmu kok, kenapa harus panggil saya lagi? Saya mau kasih tahu ya, kenapa kok banyak orang senang dipanggil-panggil gitu? Karena habis itu dikasih amplop. Saya kasih tahu, mestinya digembalakan, diajari, supaya mereka bisa ngusir sendiri. Amin saudara? Jadi bukan jadi obyekan, lah inilah sama dengan sistem korupsi. Betul saudara? Jadi pelanggaran Adam yang pertama memang membawa kita ke dalam kutuk dosa. Gak heran orang kalau di dalam Adam hidupnya khawatir, hidupnya ketakutan, hidupnya penuh dengan berbagai macam duka. Tetapi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Anda orang benar bukan karena kebenaran Anda. Saudara gak punya hak untuk sombong, gak bisa. Kenapa? Oh kamu orang berdosa kok. Tetapi karena kasih karunia Allah,
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya menerima anugerah kasih karunia Allah. Roh Kristus tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam hidup. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Wow. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini luar biasa sekali. Amin saudara. Amin. Dan ayat 17. Lihat, dia jelasin lagi. Jadi sama dia diulang lagi, tetapi sekarang dengan kabar baiknya. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima apa? Ayo baca sama-sama. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow. Saudara, apa yang terjadi? Melalui konsep ini, kan konsepnya adalah ada sebuah asosiasi. Kita gara-gara Adam terasosiasi sama Adam yang berdosa. Tetapi melalui iman, saya tidak usah jelasin karya Kristus ya. Saudara udah jelas waktu Paskah. Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Dia memberikan kepada kita apa yang tidak layak kita terima. Dosa kita ditanggung. Apa yang mulia, apa yang benar, apa yang suci dari Tuhan ditransferkan kepada kita. Itu yang terjadi. Nah, terus kemudian di sini dikatakan bahwa karena kita menerima itu, maka kita ini sekarang tidak lagi hidup di bawah Adam lagi. Sekarang melalui iman kepada Kristus kita terasosiasinya bukan kepada Adam, tetapi kepada Kristus. Nah, disinilah yang namanya konsep imputasi. Katakan sama-sama imputasi. Imputasi, bukan amputasi ya saudara. Imputasi, imputation. Imputation. Apa artinya? Suatu tuduhan yang diperhitungkan terhadap seseorang. Melalui Adam, kita berdosa karena dosa Adam. Melalui Kristus, kekudusan Kristus, dituduhkan kepada kita, padahal kita orang berdosa. Tetapi sama Allah Bapa melalui Kristus. Saudara orang kudus. Saudara orang benar. Saudara orang yang ditebus. Saudara adalah milik Kristus. Dikatakan ayat 18 dan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Amin saudara ya. Luar biasa loh ini. Kalau tadi yang di ayat 12, gara-gara Adam ada masuk dosa, masuknya kematian, menjalarnya kematian ke semua orang. Tetapi melalui Kristus, di dalam Kristus, ayo baca sama-sama, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Kita memiliki kehidupan. Kita adalah orang benar. Amin saudara. Katakan sama-sama, saya sudah dibenarkan. Katakan sama-sama, saya memiliki kehidupan. Katakan sama-sama, saya adalah orang benar. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Inilah Injil saudara. Sehingga hidup saudara tidak lagi di bawah kutuk. Hidup saudara tidak lagi di bawah dosa. Memang bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa, tetapi dengarkan saya. Orang yang sudah di dalam Kristus, habitatnya bukan lagi dosa. Saya kasih contoh. Kalau bebek dilempar ke dalam air, ya dilempar ke dalam air, apa yang dia lakukan? Bebek loh dilempar ke dalam air, apa yang dia lakukan? Berenang. Kalau ayam dilempar ke dalam air, terbang keluar dari air. Kenapa kok bisa gitu? Bebek di dalam air itu habitatnya. Betul ya saudara? Kalau ayam ditaruh di dalam air, bukan habitatnya. Orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, kalau di dalam dosa, itu bukan lagi habitatnya.
pasti nggak nyaman. Bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi ada keinginan untuk bertobat. Ada keinginan, Tuhan, aku tadi kenapa ya? Kok bisa marah-marah, meso-meso kayak gitu? Tuhan, kenapa ya aku tadi kok membandingkan diriku dengan orang lain? Aku minder. Aduh Tuhan, bukankah penerimaanku dari Engkau Tuhan? Saudara bisa mikir gitu. Kenapa? Karena habitat saudara bukan lagi di dalam dosa. Amin saudara. Habitat saudara adalah di dalam Kristus. Maka yang saudara sukai waktu saudara dengerin tadi lagu pujian. Dalam Kristus kekuatanku. Engkaulah yang menjadi kuasa kebangkitan bagi. Saudara bisa nangis. Kenapa? Karena itu habitat saudara. Saudara mau melayani Tuhan. Saudara ngelihat orang yang kesusahan. Saudara mau nolong. Kenapa? Itu habitat saudara. Saudara kepingin melakukan apa yang Kristus lakukan karena Kristus ada di dalam engkau. Saudara tidak tahan terhadap ketidakadilan. Karena Kristus adalah Allah yang adil. Tapi saudara gak marah, saudara tetap melakukannya dengan kasih. Kenapa? Karena Kristus adalah kasih. Amin saudara. Ini loh bedanya saudara. Ini luar biasa sekali. Kemudian ayat 20, saya hampir selesai. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Wah, maksudnya apa? Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Gini loh saudara, kenapa kok hukum Taurat diberikan? Saya udah pernah ya menjelaskan di khotbah-khotbah yang lalu bahwa hukum Taurat itu ditunjukkan, diberikan untuk menunjukkan bagaimana kita tidak mampu. Kita ini orang berdosa, dosa jadi kelihatan semua. Makanya Martin Luther bilang begini kan, the law discovered the disease, but the gospel gives the remedy. Ini persis adalah seperti tema khotbah kita hari ini. Hukum Taurat diberikan untuk nunjukin penyakitmu itu loh apa. Seperti mesin CT scan. CT scan itu menunjukkan keadaan paru-paru kita. Ini kan ngomongin orang-orang yang COVID ya sudah. Kalau di ronsen itu, di X-ray itu nggak cukup, harus di CT scan untuk lihat. Tapi CT scan itu bukan obatnya COVID, nggak bisa. Dia hanya menunjukkan, ini loh, ada pneumonia, ini ada banyak lendir di paru-parumu. Kamu harus minum ini, minum ini, minum ini. Ada yang lain. Hukum Taurat tidak bisa menyembuhkan kamu. Makanya saya kasih contoh ya saudara ya. Misalnya kalau saudara punya kaca. Ya, saudara punya kaca. Terus kemudian saudara waktu ngaca, ini saya taruh sini nih. Tulisannya I am guilty. I'm a sinner gitu ya. I'm bad gitu ya. Terus saudara lihat diri saudara sendiri. Apakah ini bisa gara-gara saudara lihat kaca ini tiba-tiba hilang? Enggak, tapi kaca itu menunjukkan bahwa ono post-it note di ndasmu iki lho. Gitu, mesti dicopot. Ya siapa yang nyopot? Ya tangan kan. Itu untuk kalau muka kita. Dosa, siapa yang copot? Siapa yang tanggung? Siapa yang membuat jalan supaya saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam dosa? Kristus. But God, Allah sendiri yang melakukannya. Karena dia tahu kita tidak mampu untuk mencopotnya. Saudara. Dan itulah sebabnya Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Demikian, baca yang kuning sama-sama. Yang keras, 1, 2, 3. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ada kuasa yang besar di dalam hidup kita. Yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Justru kuasa itu yang mengalahkan dosa. Luar biasa. Waktu saya lihat ini, aduh Tuhan. Kuasa yang begitu luar biasa itu bukan nun jauh di sana. Tetapi sekarang ada di sini. Bersama dengan saudara dan saya. Dan di sini bukan untuk nengking-nengking penderitaan. Untuk kan seperti orang-orang word of faith gitu ya. Yang percaya bahwa iman ini akan menciptakan. Bukan. Tapi supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya kita mengubah semua penderitaan ini menjadi pertumbuhan iman kita. Supaya kita tidak hidup di dalam dunia lagi. Tidak bersandar, bukan hidup di dalam dunia, bersandar kepada dunia lagi. Tapi semakin bersandar kepada Tuhan. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara. Sebagai penutup. Ada seorang anak yang berusia 6 tahun di Amerika Serikat. Namanya Bridger Walker.
menyelamatkan adik perempuannya dari serangan anjing. Sebuah aksi heroik yang terjadi pada hari Kamis. Oh belum, saya pertamanya mau klik sendiri. Di Cheyenne, Wyoming ya saudara. Bridger berdiri di antara adik perempuannya dan anjing yang sedang mengamuk. Demi melindungi adiknya, Bridger mendapatkan serangan berupa gigitan di wajah dan di kepalanya oleh anjing herder, saudara. Besar anjingnya. Berdasarkan keterangan dari tantenya, Nikki Walker, anjing yang menyerang Bridger itu jenis German Shepherd. Akibat gigitan anjing itu, Bridger perlu dilarikan ke UGD di rumah sakit dan mendapatkan 90 jahitan. Ya, saudara lihat ya, itu mukanya. Dan karena ini dimasukkan Instagram, terus viral. Dan pada waktu itu, ini tahun lalu saudara ya, Juli tahun lalu. Itu para pemain film The Avengers, itu janjian untuk ngomong sama Bridger. Bahkan Tom Holland, yaitu yang main jadi Spider-Man, itu telepon dia. Dan ngasih selamat, thank you for your courage. Saudara tahu kenapa aksi-aksi heroik seperti ini itu selalu menjadi sebuah inspirasi? Saudara tahu ya? Kenapa kok bisa seperti ini? Karena sebenarnya setiap kita ini sedang mendambakan seorang pahlawan, hero. Dan kita berusaha untuk jadi hero itu, tetapi itu tidak pernah bisa memuaskan kita. Dan aksi heroik ini sebenarnya telah dilakukan oleh Kristus. Nah saudara, kalau saudara udah lihat ini, saudara ngelihat, wow luar biasa banget ya. Dengarkan saya, anak itu ngelihat adiknya mau diserang sama German Shepherd, anjing. Dia menghadang anjing itu sehingga mukanya yang digigit, diseret sampai dia harus masuk ke IGD. Dengarkan saya, apa yang Yesus Kristus lakukan. Waktu saudara ada di bawah kuasa dosa, kutuk dosa, maut itu menerkam saudara. Maut itu menyiksa saudara. Maut itu membelenggu saudara. Pada waktu terkaman maut itu mau menghajar kita semua, Yesus berdiri di depannya. Yesus menghadang maut. Yesus menanggung maut. Yesus membiarkan dirinya hancur. Bahkan waktu dia dipukuli, waktu dia diludahi, waktu dia dipaku di atas kayu salib, waktu dia dicambuk sampai tubuhnya tidak seperti anak manusia. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu dia ada di atas kayu salib, dia menanggung semua terkaman maut yang semestinya kita tanggung. Dia menanggung semua pukulan maut yang semestinya saudara dan saya tanggung. Tidak ada bandingannya sama apa yang Bridger lakukan. Tetapi karena itu, karena saudara dan saya sekarang ada di dalam Kristus. Bukan cuma hanya dia menerima terkaman dan pukulan maut, tetapi kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Saya. Jadi kalau Kristus yang diterkam oleh maut, tetapi kita dapat apa? Kita dapat kebenarannya. Kita dapat kemuliaannya. Kita dapat kesuciannya. Kita dapat kekudusannya. Karena itu saudara dapat berkata tadi seperti itu. Di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Di dalam Kristus kita memiliki kehidupan. Di dalam Kristus kita adalah orang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Implikasinya yang terakhir. Apa sih? Efeknya sama hidup kita apa? Melalui apa yang Kristus lakukan, kita bisa at rest, tenang. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya bisa tenang. Saya bisa tenang. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Saudara pernah nonton film yang sudah tahu akhirnya? Apa yang terjadi? Saudara udah gak terlalu tegang. Betul gak? Kenapa? Saudara sudah tahu akhirnya. Dalam dunia ini semua penderitaanmu gak usah tegang-tegang. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Kita bisa tenang. Rhyming ya saudara. Karena Kristus sudah menang, kita bisa tenang. Ayo katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Karena Kristus sudah menang, kita bisa
tenang. Yang setuju katakan amin. Ini loh ada sebuah quote dari Charles Spurgeon. Child of God, you cost Christ too much for him to forget you. Anak-anak Tuhan, harga yang telah dibayar Kristus sudah terlalu mahal untuk dia melupakan kamu. Dia gak mungkin tinggalkan kamu. Dia sudah buktikan cintanya kepadamu di atas kayu salib. Mana mungkin dia biarkan kamu sendirian saat kamu terbaring di rumah sakit. Mana mungkin dia tinggalkan kamu sendirian pada saat kamu dikejar-kejar oleh orang-orang yang mungkin mau melukai kamu atau mau menyakiti kamu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan orang-orang yang ditebusnya binasa dan gagal. Karena rencana penebusannya sempurna dan tidak akan gagal. Yang kedua saudara, kita juga bisa courageous, tabah, berani. Bukan karena kita berani ngawur, tetapi Kristus yang berani. Seperti tadi anak preacher, courageous sekali melindungi adiknya. Kita memiliki Kristus yang paling berani. Sehingga di dalam hidup kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Kristus bersama dengan kita. Dan yang terakhir, kita memiliki hope, pengharapan. Saudara tahu di atas kayu salib kita ngelihat hal yang terburuk dan yang paling mengerikan atas apa yang telah dilakukan dosa. Tetapi di atas kayu salib kita juga melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa tidak bisa digagalkan oleh kuasa dosa. Kuasa kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada dosa saudara. Amin saudara. Dan hari ini kita sudah menerima itu semua. Maka saudara dan saya memiliki pengharapan. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Di atas salib kasih karunia Tuhan mengalahkan dosa. Di atas salib kehidupan menang atas kematian. Mari sama-sama kita nyanyikan dalam Kristus. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku. Katakan sama-sama. Yesus Batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau Segalanya dalam kasih-Mu ku teguh. Jadikan lagu ini doa kita semua. Yesus Mati disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia bangkitlah Dia. Dia sudah menang. Angkat tanganmu sama-sama. Kemenanganlah miliknya. Dosaku dikalahkan. Oleh darahnya ku hidup. Katakan sama-sama. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Di atas Dia ku teguh. Katakan Kristus. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Di atas Dia ku teguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup sampai di akhir. Sampai di akhir hayatku,
dalam kuasa-Nya ku hidup. Saudara, kalau saudara mau mengaminkan lagu ini dan respon terhadap firman yang hari ini disampaikan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan sebagai tanda bahwa kami milik-Mu. Kami berhenti untuk berpijak, kami berhenti untuk beriman ke atas pasir, ke atas hal-hal yang fana yang dunia ini tawarkan. Tapi kami mengucap syukur kami punya batu penjuru. Kami memiliki Kristus yang sudah begitu luar biasanya menunjukkan kasih-Nya bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami di dalam Engkau. Di dalam Kristus kami memiliki kebenaran. Di dalam Kristus kami memiliki kehidupan. Di dalam Kristus kami adalah anak-anak-Mu. Di atas salib, hal yang terburuk dan paling mengerikan, apa yang telah dilakukan dosa, itu sudah Kau tanggung. Dan kami melihat betapa mengerikannya dosa kami, sehingga Engkau harus seperti itu. Tapi di atas salib yang sama, kami melihat betapa besar kasih-Mu. Tidak peduli berapa besarnya dosa, tidak mampu untuk menggagalkan rencana keselamatan. Di atas salib, kasih karunia Tuhan mengalahkan dosa. Dan kehidupan di dalam Kristus menang atas kematian, atas dosa. Hari ini Tuhan, kami bisa tenang, kami bisa tabah, kami bisa memiliki hope, pengharapan, karena kami ada di dalam Engkau. Saudara, kalau hari ini saudara mau ada banyak kebutuhan, datang kepada Tuhan. Bukan minta sama Tuhan untuk hanya menghilangkan semua masalah-masalahmu. No. It's okay to pray that. Tetapi lebih daripada itu, minta Tuhan ubah hatimu. Minta Tuhan ubah cara pandangmu. Sehingga hatimu tidak lagi terpaut sama hal-hal yang dunia tawarkan. Tetapi hatimu terpaut pada Kristus. Kalau saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang memiliki kebutuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, apapun itu. Apakah itu mungkin sakit penyakit, apakah itu mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga. Biarlah mereka sadar, mereka tidak lagi di pihak Adam, tapi mereka ada di pihak Kristus. Karena Kristus telah menang, maka mereka bisa tenang. Karena Kristus sudah, maka mereka bisa. Kami mengucap syukur, Engkau bersama dengan mereka. Harganya terlalu mahal yang sudah Kau bayar, sehingga Kau biarkan mereka sendirian. Gak mungkin Kau biarkan mereka sendirian. Allah Immanuel bersama dengan mereka. Terima saudara, terima ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk mengakhiri kebaktian ini. Kita arahkan hati kita dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kristus tinggal di dalam engkau. Kristus menguatkan engkau, memberkati, memampukan dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.